maaf pada malam ini pengajian baru bisa dilaksanakan dikarenakan ada halangan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua berikan kesehatan Rasulullah Ta'ala amin ya Allah. Dan tak lupa selawat tasaran kita berdoa pembinaan wabiman awal besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, saudara para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya sampai yaumul qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Allah, mohon kasih waktu mari kita bersama-sama berdoa ini. Kita mulai pengajian pada malam ini yang insya Allah akan dipimpin oleh Allah dan Tuhan. Saya persilakan. Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Sadaqallahu al-azim wa sadaqan nabiyyu wa habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, para pemuda jamaah Masjid Jami Ar-Rahman Taman Persada Cimbarusah Kota Cimbarusah Bekasi, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahman Bapak Ustaz Maman dan segenap pengurus, akhirnya kiram Bapak Ustaz Buleng selaku pengatur acara atau yang membuka acara ini, jamaah semuanya, aparat pemerintahan setempat di wilayah Taman Persada ini, baik Pak RT-nya, baik Pak RW, ayah kamu, ayah Pak RW, baik, alhamdulillah, sehat RW, alhamdulillah, alhamdulillah, aparatur pemerintahan setempat, Pak RT belum hadir, tapi Pak RW-nya hadir. Alhamdulillah. Biasanya kalau atasan hadir, bawahan harus hadir biasanya. Mantan Ustaz. Oh mantan. Alhamdulillah. Kesemuanya yang saya hormati dan semoga kita semua selalu dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini, Ahad malam Senin, tanggal 16 Januari 2022 Masehi, 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, Allah perkenankan, Allah takdirkan, Allah menghendaki kita dapat bertemu bermuajahah, bersilaturahmi,
bertolak ini semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa Pak Haji atas, Pak Haji atas, Pak Haji naik. Tolakul ilmi itu sangat istimewa, sangat istimewa. Jangankan kagak ngerti, jangankan ngerti belum paham, duduk di tempat ilmu insya Allah akan paham. Walaupun sambil tiduran, kata orang paling rajin baliknya paling belakang, padahal ketiduran. Orang di sana paling rajin, padahal ketiduran seperti itu ya. Jadi kalau duduk di tempat ilmu insya Allah mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan insya Allah malam Senin ini seharusnya kita pengajian malam Senin kemarin ya. Saya tidak pada program malam Senin itu kan ngaji Nasrul ada acara yang marhaba, tetangga saya dan marhabanya habis bisa lagi seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah cerah, takutnya malam Senin besok dengan pengajian gabungan kan. Jadi pengajian gabungan MUI, NU, BMI itu insya Allah Pak Haji besok bisa sejalan ya di perumahan Al-Muhajirin, Masjid Jami'ah Al-Muhajirin, perumahan Polimesara seperti itu insya Allah laksana di sana. Karena diminta langsung sama DKM-nya untuk bulan Februari dan Januari dan ini tempat saya pelaksanaan seperti itu. Berarti kalau kita begitu sudah banyak dari bisa insya Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersilaturahmi bertolak ini. Harapan besar kita ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, yang maslahat, yang barokah, yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Tadi bapak-bapak berjamaah itu di depan saya pesan amat paling tidak berani kalau ada mobil tronton di depan ngedok tapi paling ngedok gitu ayat tronton diharap ayat ngedok kamu tidak yakin bisa namuang gitu mau bisa bertronton itu kami berkata kemulan aman kan nonton ala depan gitunya ya Allah. Tapi alhamdulillah bisa bersilaturahmi bertemu dengan jamaah semua. Insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini adalah surat Al-A'raf ayat 28. Surat Al-A'raf ayat 28 supaya kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bahagialah Pak Tri, Pak Jitri, Pak Jana, Pak Jaya bersepuh-sepuh dikasih usia panjang bisa aman, tapi bisa melaksanakan ibadah. Tidak semuanya Allah berikan anugerah umur panjang untuk beribadah. Kemarin teman saya hari Senin pelantikan desa, tingkat desa 4 desa, beliau pengurus MUI-nya yang dilantik hari Senin. Hari Rabunya Ba'da Zuhur jam 2:30 itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, usianya 29 tahun. Berarti di bawah 30 tahun. Seorang ustaz, seorang santri yang alhamdulillah sudah mengamalkan ilmunya seperti itu. Dan saya termasuk orang yang merasa kehilangan seperti itu. Kita butuh orang-orang yang suka ngajar-ngaji pada mati, ngajar-ngaji anak-anak pada Isa. Kita sangat butuh orang-orang yang seperti itu, yang berusaha dan keikhlasan yang luar biasa seperti itu. Apa seorang Pak Haji kita sambil udah Haji sakit global berusaha aman saya bayaran bisa dihitung namanya begitu berusaha seorang ustaz. Seperti kalau kakak Gusdur mah ustaz di kampung yang keikhlasannya luar biasa dan begitu gambaran seperti itu. Alhamdulillah kita dalam beliau Rasulullah makamnya di tempat jadikan melalui dunia di Cina. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari Senin pelantikan, hari Rabu dipanggil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang dikasih usia panjang, umur panjang, mari kita senantiasa selalu berpikir mengingat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin
yang nggak ada kelentingan. Yang banyak kelentingan itu, yang banyak panjang ada kelentingan seperti itu. Makanya kemarin Gimana? Dilantik jadi apa? Nah, dan surat Al-A'raf ayat 28 ini menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an jangan katanya. Kalau katanya mah cuma barangkali kan jadi kalau Quran mah kan sudah pasti perkataan Allah firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu. Alladzina adalah kalimat isim ma'rifat termasuk isim mausul. Jumlah bagian isim ma'rifat itu ada 6. Satu isim yang diawali oleh alif lam, yang kedua adalah isim dhamir, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima isim alam, yang keenam isim yang termasuk isim ma'rifat al-mudhafu ila ma'rifati yang disandarkan kepada isim ma'rifat. Contoh nih sedikit bahasa. Rumah itu umum, rumah itu umum, banyak. Digabungkan dengan sakit, rumah sakit, jadi khusus. Tapi itu gambarannya. Rumah itu umum, digabungkan dengan makan, rumah makan, jadi khusus kan gambarannya. Nah, alladzina ini adalah kalimatnya alladzina kalimat apa? Kalimat isim ma'rifat nakirah, ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Isim mausul. Karena isim mausul termasuk bagian dari isim ma'rifat. Makanya bahasanya pun amanu, orang-orang yang beriman. Gambarannya semuanya. Karena diawali oleh isim ma'rifat. Kalau yang ayuhan masuk kan umum. Nah ini mah alladzina orang-orang amanu yang beriman. Spesial oleh khusus alladzina orang-orang amanu yang beriman. Alladzina al-jana amanu beriman. Alladzina orang-orang amanu yang beriman. Itu ladzina wa tatma'innu dan merasa tentram. Ayat tas 10 lamun cek orang Sunda tegesna lah gitu. Tegesna cek orang Sunda no bahasa Indonesia bahasa Sunda tegesna lah jelasnya lah gitu. Tas 10 tegesna lah jelasnya tentram. Apa qulubuhum hati-hati orang yang beriman. Qulubuhum itu jamak daripada qalbun. Qalbun, qalbani, qulubuhum. Begitu. Kalau qalbun isim mufrad, qalbani isim tasniyah, qulubuhum jamak. Mufrad tasniyah jamak. Qulubuhum. Qulubuhum jamak. Asalnya qulubun jamak taksir. Beda, ada jamak taksir, ada jamak salim, ada jamak salim. Qulubuhum hati-hatinya orang mukmin. Alladzina yaitu orang-orang amanu yang beriman. Wa tatma'innu dan merasa tentram. Ayat 10 jelas tentramnya. Allah naon maksudnya. Qulubuhum hati-hatinya orang yang beriman. Alladzina amanu bidzikrillahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidzikrillahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mahujal maknanya sababiyah. Bidzikrillahi kalau sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aywakbihi dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ala ingatlah bidzikrillahi dengan zikir kepada Allah tatma'innul qulub bisa membuat tenang hati-hatinya orang mukmin. Ai qulubul mukminin tegasnya hati-hatinya orang mukmin. Jadi kalau kita ingin merasa tenang hati kita, tidak gundah hati ini, tidak gelisah hati ini, sudah pasti kita harus banyak
berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu zikirnya. Contoh, sholat kan bagian dari zikir, Pak Ustaz Muhammad. Kita belajar ilmu sholatnya kan seperti itu. Baca Quran kan zikir, kita belajar ilmu Al-Qurannya seperti itu. Baca istighfar astagfirullah kan zikir seperti itu. Hamdallah, puji kepada Allah zikir. Baca tasbih subhanallah itu zikir kepada Allah, sama-sama zikir. Cuma menurut Imam Suhaimi dalam kitab Syarah Safinatun Najah, afdhalul asya'i al-iman. Paling utama sesuatu itu adalah al-iman, yaitu iman. Paling utama dari sesuatu apapun. Asya, jamak taksir, syai'un, syai'ani, asyaun. Begitu gambarannya. Syai'un satu perkara, syai'ani dua perkara, asyaun beberapa perkara. Jadi afdhalul asya'i, paling utama dari seluruh perkara, yang paling utama adalah al-imanu, yaitu iman. Kenapa? Wahwa qalbiyun, iman itu bangsa hati, iman itu urusan hati. Kan tetap iman itu urusan hati. Qalbiyun, bangsa hati iman itu. Dikenakan begitu. Wa afdhalul kalami, dan paling utama kalamullahi, yaitu kalam Allah. Wa afdhaluhu, dan wa afdhaluhu, dan yang paling utama kalam Allah adalah Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Ingat, paling utama sesuai sesuatu adalah iman. Iman itu bangsanya hati, kan kita definisi iman. Tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal aqalu bil arkan. Yakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, digerakkan dengan seluruh anggota badan, seperti itu gambaran. Jadi kan dalam Al-Quran itu disebutkan, kalau kita beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Itu gambarannya. Jadi imannya tidak pernah goyah, mantap. Summalam yartabu, tidak pernah goyah imannya, mantap. Tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal aqalu bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, digerakkan dengan semua anggota badan. Nah, sering kita ucapkan kalimat zikir itu adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulama banyak berpendapat inna kalimat la ilaha illallah ini adalah Muhammad tunfi al-kubra, bisa menghilangkan kekufuran. Tapi kalau kita tahu macam la ilaha illallah, la ilaha, kalau kata al-mahrum di Vietnam, tidak akan minta tolong kecuali kepada Allah, tidak akan curhat kecuali kepada Allah, tidak akan mengadu kecuali kepada Allah. Kan begitu kepadanya, tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Luar biasa memantapkan tauhid kita. Cuma kita kadang-kadang Pak Ude jadi resep menyenangkan lemak udah diminta ke Allah. Pas lagi ngadoa kadang-kadang assalamualaikum itu hanya pakai baca itu soalnya padahal minta kemudian ya Allah luar biasa diperintah oleh Allah ujuni astagfirullah sobat tambah minta kepada aku akan mengabulkan doamu. Cuma permasalahan doanya Allah yang ngatur Ude. Bisa hari ini, bisa besok hari, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa tahun berikutnya. Allah yang menentukan. Semuanya akan dikabul, bisa di dunia, bisa di akhirat. Allah yang menentukan. Jadi karena itu senantiasa Abu Jibril masuk apa yang utama utamanya zikir itu adalah Abu Jibril la ilaha illallah. Dan kita mohon maaf, la ilaha illallah kita makanya baru sampai lisan di masjid paginya la ilaha illallah.
Kalau kan aja masjid, la ilaha illallah. Teng ada pandangan berbeda sama itu maksudnya gambarnya seperti itu la ilaha illallah. Jadi kita mah baru sampai lisan, padahal senantiasa kita berusaha antara hati dan lisan ketika mengucapkan lafaz la ilaha illallah itu bersamaan dengan yang panjang bukan pekerjaan mudah, pekerjaan yang perjuangan. Semata-mata hati ini untuk mantap, hati ini untuk tenang dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekalinya ada baca la ilaha illallah, kami berayat tahlilan tadi itu. Tahlilan biasa Nah kata Imam Suhaib, ulama berpendapat, inna kalimat la ilaha illallah, sesungguhnya lafaz la ilaha illallah isna asal harfan itu ada 12 huruf. La alif lam ilaha alif lam 5 illa alif lam alif jadi 8 Allahu alif lam lam ha 8 lebih 4 jadi 12. Alhamdulillah keberpikiran ya. Istihebat kalimatnya la ilaha illallah, nggak ada titik. Muhammadur Rasulullah nggak ada titiknya, sama kan begitu kita la ilaha illallah ada 12 huruf. Ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah yang 12 huruf tadi, ulama berpendapat dalam Syarah Kitab Safinatul Najah mengatakan fala ziyarah ay fala budda annahu wajib, tidak boleh tidak, temenang alias kudu alias wajib, biha isna asra dengan 12 huruf lafaz la ilaha illallah, maka menunjukkan ada 12 kewajiban, 12 ketentuan, sittatun zahiratun wa sittatun batinatun. Dari 12 kewajiban ini dibagi 2, 6 kewajiban zahir, 6 lagi kewajiban batin. Alhamdulillah. Di lafaz la ilaha illallah itu 12 huruf. Dari 12 huruf ini mengandung makna 12 kewajiban, 6 kewajiban zahir, yang 6 lagi kewajiban batin. Mana yang kewajiban zahir? Amma zahiratu, adapun yang kewajiban keparduan yang berupa zahir adalah at-taharatu, yang pertama taharah. Umat Islam harus taharah. Kemarin hari Sabtu jam 10 ada orang Jati Asih, aslinya orang Medan, pengen masuk Islam, silaturahmi ke rumah sayanya, silaturahmi ke KUA pada Jumat, diantar dengan teman-temannya, termasuk orang sahabat keluarganya itu. Datang ke kepala KUA, kepala KUA telepon, Assalamualaikum, ya ada apa Pak? Bisa bantu enggak nih? Ada orang yang mau masuk Islam. Terus apa aja administrasinya? Gratis. Mulai materai hiji jadi foto lah 2 lembar mah lembarannya. Yang lainnya disiapkan oleh MUI. Mau bisa kalau kita katakan beres rumah hiji di foto. Kamu alat dan dia gambarannya membahagiakan orang yang masuk di Islam gitu. Berhubung dan anak kan ya nggak sepetak gitu gambarannya gitu gambarannya. Lalu kalau orang masuk Islam kita bikin sarung, rokok, peci dan dia melaksanakan sholat, membahagiakan orang yang mualaf masuk di Islam. Berangkat hari Jumat, pada Jumat ke rumah, kata saya sini KTP-nya, sini fotonya, sini materainya. Besok kita ketemuan. Lah Ustaz bukan di tempat ini bukan. Saya kan punya ketua, nggak pantas.
masa melangkahi kedua dan besok janjian akhirnya hari Sabtu pelaksanaannya seperti itu tadi. Hari Sabtu di beberapa pesantren yang bersolihat dipimpin oleh menteri zaman itu. Kalau beliau nggak ada baru saya, kalau beliau ada waktu makan ke semasa bawahan lantai atasan bisa dipecat belakang, bisa dipecat belakang atau jadi seperti itu tadi. Pelaksanaan Iqra jam 10 alhamdulillah seperti itu tadi. Nah, selesai acara ditanya, ini mohon maaf ya, bukan jorok, alat kelaminnya sunat belum, sunat dulu ya secepatnya supaya bisa melaksanakan sholat. Kamu gambarannya sunat dulu ya supaya bisa melaksanakan sholat itu gambarannya. Sunat dulu bisa sudah melaksanakan sholat. Dengan mantap orang tadi, dengan tenang orang bersangkutan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Walaupun dia enggak sepasang yang biasa karena tidak, memang itu Pak. Huruf Arab itu kalau nggak dibiasakan lidah kita nggak susah. Itu gambarannya seperti susah. Harus dibiasakan. Alhamdulillah masuk Islam kurang lebih jam 10.30 menit langsung dikasih surat keterangannya, namanya nama dulu diganti dengan nama Islam, tolong diganti ada di KTP-nya agama Islam sekarang. Kalau nama takut bersangkutan dengan ijazah beres-beres saja lah gambarannya seperti itu. Disunat dulu disunat sebelum batu syahadat itu dulu. Kan sholat yang lima waktu dia siap bisa melaksanakan sunat di alhamdulillah. Sekarang aku sunat udah kalau juga ada alat pakai kampak sama kalau udah ada ya. Kalau yang udah tua pakai kampak. Jadi itu tadi ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah maka kita punya kewajiban tadi at-thaharatu bersuci, baik bersuci daripada najis, baik bersuci daripada hadas. Ketika kita akan melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres tohara hubungannya apa? Yang kedua, washolatu, yaitu sholat. Pada saya sampaikan bahwa ketika kita mandi ada besar. Ini mohon maaf bukan. Ketika kita mandi ada besar, diusahakan Pak Diri, mohon maaf ya, saya termasuk orang ketika mandi hadas besar jarang pakai sabun. Karena menghilangkan hadas besar itu bukan pakai sabun, hanya ada dua caranya, pakai air dan tayamum. Seperti gambarannya, menghilangkan hadas besar, baik hadas itu cuma dua kan caranya, satu pakai air, kedua dengan tayamum pakai tangan. Turun laku dibau kan gambarannya, tanah yang tertutup, bukan pakai sabun hadas besar. Kalau ada air pakai air, musim kemarau tidak ada air pakai tanah yang berdua gambarannya. Nah saya termasuk orang ketika mandi hadas besar itu jangan pakai sabun. Kenapa? Nggak pakai sabun juga sah. Yang penting pakai air kan gambarannya begitu. Contoh Pak Haji misalnya nih, selesai niat dijemur, masuk kolam renang, sampai beres. Kena semuanya kan gambarannya. Pas kolam renang, sembunyi suruh basah semuanya, berdiri ya selesai. Itu juga bisa. Sabun juga bisa kan gambarannya. Nah seperti itu tadi. Oleh karena itu mohon maaf itu karena seperti itu. Nah maksudnya begini, basuh dulu badan kita dengan air agar seluruh badan anggota tubuh kita terkena air. Mohon maaf, termasuk yang begini, kalau kita jongkok pagi kita lutut. Ini kan lutut, Ustaz. Kalau jongkok kan majaya lututnya. Dibuka dulu, mohon maaf, diselotkan dulu, biar kena air yang pertama basuhan. Begitu gambarannya. Jadi biar air yang pertama itu kena pada semua anggota tubuh kita. Biar hilang hadas besarnya, biar kena ke anggota badan kita kalau begitu.
Nah kalau udah kena semuanya, baru mau pakai sampo, mau pakai sabun silahkan. Jangan baru satu gayung, baru satu kuburan langsung pakai sabun. Nanti air yang datang ke tubuh kita ketika masih ada sabun menempel, padahal air menempel, nantinya tercampur berubah sifat air. Takutnya airnya tohir, gayung mutahirin, suci tetapi tidak mensucikan. Karena sifat airnya jadi berubah. Oleh karena itu kalau air yang kena kepada kita semuanya kan tanpa ada pengaruh semacam itu matohir, mutahirun, suci dan mensucikan. Tapi juga Pak. Ini kadang-kadang baru saja tuh air banyak banget coba misalnya. Di timur baru gayung. Emang kena semua kan kagak? Langsung pakai sabun segala macam. Nah itu bisa merubah sifat air. Ketika airnya sudah berubah sifatnya tidak tohir mutahirun, berarti latasihu, tidak sah pelaksanaan mandi hadas besar. Makanya saya mau termasuk orang yang mandi hadas besar hampir tidak pakai sabun. Apa kayak air itu dengan nyaman-nyaman aja. Pak Ustadz kan kurang wali gampang. Habis mandi segala macam pakai semprot minyak wangi-wangi, badan juga sudah seperti itu. Jadi yang pertama kenapa? Itu berkaitan dengan sholat jalian tohar. Sebab kita paham, kita sepakat alat tohar itu cuma dua, satu air, kedua tanah. Adapun batu itu mah istinja lah zaman begitu ya. Itu mah sesuatu yang kurang untuk menghilangkan najis, bukan hadas, untuk menghilangkan makanya sepakat satu air, kedua tanah. Tanah juga awas, bukan mohon maaf ya, bukan tanah liat, tapi turobun lahu gibarun, tanah yang berdebu. Tayamum itu Fakri menggunakan turobun lahu gibarun, tanah yang berdebu. Kalau Fakri berangkat haji, wajar berangkat. Kalau misalnya melihat orang yang tayamum di kursi kapal, jangan larang, biarkan. Itu keyakinannya begitu, silakan aja. Cuma kalau kita nggak pakai, nggak masalah gitu gambarannya. Inilah perbedaan yang harmonis. Jangan suka menjustis menghukumi pendapat orang lain salah. Biarkan, barangkali dia dapat ilmunya seperti itu, gambarnya silakan, masalah gambarannya. Cuma kita mah yang tahu turun lahu gibarun, tanah yang berdebu seperti itu insya. Jadi yang pertama. Bukan mobil yang pakai kaca. Nah, karena kayak mobil. Iya. Seperti di kursi gitu. Padahal di kursi kapal mah nggak ada debu, AC. Begitu ya. Kalau debu yang nempel di kaca, saya nggak pakai Pak Haji. Cuma kalau ada orang yang menggunakan itu, silakan. Saya mah nggak melarang, nggak menyuruh gambaran jadi gambarannya. Cuma buat saya pribadi, tayamum itu turobun lahu gibarun, tanah yang berdebu, bukan tanah yang nempel di kaca. Pak Haji buat saya. Tapi ketika ada orang yang beda, yang mau sah-sah aja. Masuk dari pendapat guru kota kaya. Iya. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah. Turobun lahu gibarun. Kalau ada pendapat lain, monggo, nggak nyalahin seperti itu. Ya contohnya kalau di kapal juga kan cuma ajarannya begitu. Iya. Makanya kalau ada yang di kapal, kemarin ya, Ustaz gimana kalau di kapal? Silakan. Kalau itu keyakinannya, yang penting ada dasar hukumnya, barangkali maka ada dasar hukumnya, ada pendapatnya. Silakan sah-sah aja. Inilah perbedaan yang harmonis seperti kalau itu. bagi saya sih begini, kalau hukum darinya nggak tahu kok. Ya. Cuman dari ajaran guru itu begitu aja kalau di kapal. Iya benar begitu. Nah, atau begini, saya itu mah nggak tahu, cuma pasti mereka menggunakan itu kan ada yang menyampaikan penjelasannya seperti itu gambarannya. Jadi saya mah suka begini, perbedaan dengan fikih mah sesuatu yang terjadi di mana seperti itu. Walaupun perbedaan itu terjadi, kita mah saling menghormati, tidak menghukumi kita yang paling baik dan yang paling benar. Enggak, silakan saja. Saya tahu kayak ini, pakai ini, itu seperti insya Allah. Yang pertama toharo, yang kedua as-sholatu, yaitu sholat. Yang kedua kami, ya, udah jam 9 apa atau tinggi, di sana harus dengan 8 tadi gitu ya. Juga barang seperti itu. Yang pertama toharo, yang kedua kewajiban adalah as-sholatu, yaitu melaksanakan sholat. Dan insya Allah bulan Februari udah masuk bulan Rajab.
bulan di mana di Isra dan Mi'rajkannya Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat melaksanakan sholat subhanallah. Awas, jadi zikir la ilaha illallah semata-mata supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sedang zikir di masjid nggak bakal ditagih utang walaupun punya utang. Nggak mau ke masjid kan? Iya, jadi yang nanginya nggak bakal masuk ke masjid. Pokoknya orang yang sedang zikir jadi la ilaha illallah. Kalau ada orang yang ada utang di masjid jangan salah dunia nanti ya gitu kan? Iya, iya ini masjid jangan salah dunia. Bicara dunia dalam masjid. Nah, gambarannya titip tumbuhan. Kalau mungkin niatnya kita keluar kayak gini. La ilaha illallah. Pak kayak tumbuhannya berubah dia seperti itu. Insya Allah. Jadi ala dijibril wa ma'innul qulub. Zikirlah kepada Allah akan membuat hati kita tenang. La ilaha illallah. Ada 12 huruf dan 12 huruf tadi mempunyai 12 kewajiban. Nah, yang bersifat gaib kan tuh harus menjawab. Kalau nadi kelihatan nadinya, bulu kelihatan bulunya itu kepada dia seperti itu insya Allah. Yang kedua sholat juga kelihatan. Maka yang ini boleh. Udah sholat, malah ngobrol sama kita. Yang begitu mohon maaf, sholat ibadatun zohiratun badanatun zahirah. Sholatnya kelihatan rukuknya, kelihatan sujudnya, kelihatan iktidalnya. Buat pas kita mau bukan itu gambarnya harus nampak kelihatan insya Allah. Yang satu toharoh, yang kedua sholat insya Allah. 3, 4, 5, 6 insya Allah 2 minggu berikutnya kita nyusul. Sebagian yang kewajiban insya Allah. Nanti Pak Haji jangan lama sedikit, jangan tidak pakai amal-amal. Wah, haji baik, oleh itu dasarnya begitu insya Allah. Nah itu saja, semoga bermanfaat. Kali kita pada kesempatan kali ini catatan kalau kita mandi hadas besar, tolong ingat airnya biar menyentuh tubuh kita semuanya, baru sampo dan sabun musuh. Kalau pakai sampo, kalau pakai sabun juga nggak ada masalah. Yang penting pada mencoba supaya semua bisa insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad wa syafi'ina wa maulana Muhammad wastaqim radhiyallahu ta'ala wa ta'ala bi syahadati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan lillahi hamdan syakir hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa li sultan ya Allah. Rabbi jibna ilman nafi'an warzuqna rahmatika Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'iha wa anta tawaffana bil iman wa taqwa. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Lupa tapi tak sama. Ini pikirannya bukan Pak Atimo. Langsung aja gitu orangnya. Waduh ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.